batanya gede-gede dulu sampai di sangga dengan kayu. Kita lihat sekeliling. Sebenarnya hanya tumpukan ya, tumpukan batu bata merah. Cuman nggak tahu ini cerita konon ceritanya seperti apa, nanti kita jelaskan di deskripsinya ya. Sini ada kolam dari juru kunci sini yang merawat cagar budaya ini, dibuatkan mahakarya dari plastik ya, dari botol aqua kalau nggak salah, seperti ini. Dan di sini ada rumah pohon, tapi sudah patah dulu, memprihatinkan ya dulu ya. Untuk yang peduli monggo mendukung sangat dengan kelestarian budaya. Niki Pak, kalau badhe tanglep sing jalan setapak yang mau menuju ke Candi Tawangalun itu dari batu andesit ya, kalau nggak salah. Enggak, itu dari batu kumbung. Oh, batu kumbung ya, itu iya. Sudah lama Pak ya? Itu dulu saat saya mendapat ada beberapa sejarah saat saya dapat itu. Pertama dari saya menemukan sesuatu yang sifatnya fosil waktu itu. Di batu kalau dia suka sama itu ya menjadi makna, sehingga dia mau bikin jalan. Saya nggak mau dikasih duit Pak berapa, enggak, saya maunya bata ke sini. Terus keduanya dari Pak Gatot, kepala perhutani wilayah Sarjo. Oh, ada itu, pendukung dari ya dulu kan saat kesini momen itu kan tetap kita jadikan paling nggak itu untuk sini, dikembalikan ke sini. Dulu kalau Anda ke sini dulunya sulit guys. Apa ya? Kayak kita jalan itu sulit. Di sini itu memang di ketinggian, sifat tanah di sini. Di ketinggian kemungkinan banjir enggak, tapi bledok itu sifat tanah yang asli. Itu terkait aslinya. Ketika legendanya. Jadi apa yang ada? Legendanya kalau nggak salah lumpur Pak ya? Ya, ada bisa. cerita lumpur ini. Itu dinilai sejarah, perkiraan sejarah, karena ini tempat yang dimana buncit paling wetan itu dimana dulu ini bisa lautan, soalnya batu-batu yang ada ini batu karang. Oh, jadi walaupun hari ini kita di bukit, tapi mengapa juga kok bledok, kok selalu, karena kita dekat dengan tadi lumpur. Itu bukan masih legenda, saat legenda itu gini. Saat Aryo Damar disuruh membawa tanah yang di sini. Nah ini legenda ya, ini definisi perbedaan. Nanti juga ada kesamaan ketika ngomong Jopo Montro, juga ngomong ritual kearifan lokal yang ada khusus pada di sini. Itu kan ada kayak daging tadi, ada kaitannya. Juga Damarsi ya, itu ada kaitannya ketika si Aryo Damar atau Joko Dila sebelum dia selesai tugasnya untuk menjadikan Damar itu sukses, dia masih bernama Joko Dila. Dan itu mampu sampai silonya ke wilayah kerajaan ayahnya itu Majapahit. Makanya dia dijuluki seseorang yang mampu untuk melakukan sesuatu. Kalau sekarang itu mungkin status tempel aja ya, maaf ya, itu untuk mungkin di RS atau apapun, itu kan disesuaikan dengan kapasitas disiplin ilmunya. Kalau dulu orang kesaktiannya seperti ya terahnya juga itu dulu bisa, kalau sekarang enggak, status tempel ya, bisa iya bisa enggak lo, maaf lo ya. Itu bisa stempel palsu kan ada. Kalau dulu kayak Prabu, nah Prabu itu orang-orang harus siap untuk diabukan, sorry lo ya, itu raja, itu perlu diambil ya mana, karena kita orang bisa mengartikan rasa. Pra itu sebelum, abu itu sebelum menjadi abu. Dulu orang meninggal kan di abu kan? Ya betul. Lah
Aryo Damar, julukannya seperti Damar Wulan. Oh, sepintas setara dengan itu maksudnya. Iya, kalau mungkin cerita legenda ya, dari itu. gelar sarjana mungkin S1, S2 itulah. Mungkin ya, Pak Saiful Tapi nggak pernah sebelum itu, kuliah. Pak, sebelum Aji Dharma nggih, Aji Dharma. Aryo Damar. Aryo Damar niku kan ada ibundanya. Ya. Nah, Itu ya. silsilahnya dari resi yang Tawangalun, sehingga candi ini sanatnya, candinya pun itu karena bata yang tertata, struktur itu disebut candi. Biarpun itu dulunya untuk apa bagaimanapun, karena yang dijadi masalah kan itu masih tertata. Nah, itu yang kadang-kadang orang di candi itu dianggap kayak Borobudur, Prambanan, atau mungkin Pari, Ndermo. Iya sama, cuman tidak semua itu harus tinggi seperti apa yang kita lihat selama ini. Jadi kalau batanya masih tertata, strukturnya masih ada, itu disebut candi. Gitu loh. Pemahamannya itu, Pak, ya? Ya, itu penting, soalnya secara keilmuan, disiplin ilmunya juga gitu. Candi yang sebenarnya itu apa maksudnya gitu loh. Dan kita selalu dibangun ketika masih kecil dulu, Borobudur, Prambanan. Iya, akhirnya obsesi kita apapun yang nggak tinggi nggak candi gitu, Cak. Nggih, niki biar regenerasi kita ini biar lebih paham, lebih tahu, Pak. Ya, sama-sama. Sejarahnya ini. Nah, yang kita pernah baca-baca itu katanya di Tawang Alun ini, candi ini itu dari cikal bakalnya dari seorang resi kalau nggak salah. Iya. Resi, Ini, ya itu mohon minta bantuannya untuk Ya, menjelaskan. sama-sama nggak tahu le, sopo sing sejarah paling nggak Pak Pul menyaksikan tutur ya. Nggih. Gini, resi itu tokoh ya. Kalau dulu mungkin resi, empu, kalau sekarang kan ada itu definisi suatu profesi seseorang ya, yang mungkin itu kalau kuda kusir, kalau kapal nakoda kan gitu. Lah kalau seorang kereta api masinis dan resi sekarang kan nggak ada. Mungkin sekarang menjadi pecahan seniman tak apa itu resi. Lah di situ kan definisi orang menyebut. Lah seorang resi Tawangalun jelasnya bukan sembarangan. Lah seperti legendanya itu Sungging Prabengkara. Nah, itu kan pernah dengar layang-layang. Nah, itu kan seorang resi juga. Resi itu kalau mungkin lebih definisi spesifiknya itu membuat keris ya. Resi Empu Gandring, nah kan gitu. Oh iya ya, Empu Gandring. Nah, itu semua ada beberapa orang yang membawa suatu perputaran zaman yang dimana jangan dilupakan orang-orang seperti itulah yang dibekali untuk merubah kunci-kunci perputaran zaman. Karena sebagaimanapun dulu lur kita bikin itu juga bukan orang-orang sembarangan. Walaupun dari seorang raja atau apapun, dia punya semacam kiri kanannya, juga seorang yang punya keahlian untuk bikin seperti gini, seperti gak ngawur. Jujur ya, kalau sekarang zaman pun saya kira nggak semudah ketika mengikuti atau membangun seperti zaman di kala itu. Nah, beberapa yang terjadi, Pak Saiful juga punya teman banyak, emang satu kantor itu pihak dari konservasi juga dari beberapa penggalian itu ya teman aja, saya nggak banyak tahu. Itu tetap banyak perhitungan, banyakan. Dan itu kan berarti masih banyak yang harus kita pahami. Untuk pembikinannya dengan apa ya, dengan zaman dulu dan sekarang. Dan sisi kualitasnya itu masih ngekor. Maaf ya, saya ngomong ngekor gini. Lur kita itu kalau bikin itu gak main-main. Lah sekarang orang pada bikin sesuatu yang hanya menempelin bata. Itu sulitnya. Ketika pertemuan mungkin kita percaya pada semen. Semen pun masih banyak hal, ada pengeringnya, ada berbagai macam. Dulu nggak pakai itu toh. Ya hanya nempel aja. Iya itu sampai sekarang nempel kok. Nggak ada perekate ya. Dan kualitasnya bisa bertahan sampai 1000 tahun. Ya. Itu yang sekarang sehingga dianalisa, dibawa sama orang-orang secara ilmiah keluar. Kadang-kadang menjadi acuan orang Indonesia sendiri untuk berguru tentang hal itu. Ya, baca-baca apapun. Sebenarnya kita itu darah titahnya. Tapi karena keseriusannya itu sehingga itu kosong. Tapi bukan berarti hilang, itu bisa disambung. Sakit cerita legendanya, Pak. Legendanya tadi sempat kita singgung sedikit ya. Iya.
karena lebih mendistribusikan secara detailnya Pak. Ya. Dengan adanya sumur windu dengan Candi Tawang Alun ini. Dengan keberadaan situs atau candi yang bisa kita lihat, kita saksikan yang sekarang masih ada dan sekarang dijaga, menjadi makna dalam ketika kita harus punya referensi legenda. Legendanya itu begini. Pak saya pun nanti singkat-singkat aja ya. Iya, enggak apa-apa, dipersingkat. Karena beberapa channel sudah mungkin ada yang cerita, ada mungkin digali banyak. Ini salah satu tempat di mana sebagian orang itu menyebutnya kalangan bangsa Buto. Nah, ya istilah zaman dulu Buto ya, Pak ya. Istilahnya aja kita nggak tahu, kita nggak Ya. bisa membenarkan. Cuma ini legenda, nanti bisa salah. Legendanya di sini salah satu yang hidup di sini yang terkenal Resi Tawang Alun itu. Resi Tawang Alun. Dan panjang cerita panjang sehingga nggak bisa terdata, tertulis. Itu di saat zaman Majapahit itu pun ada secara teritorial wilayah masih wilayah Majapahit sini. Masih wilayah Majapahit. Masuk, iya. Kalau ngomong dulunya mana saya nggak tahu. Cuma kalau di masa Majapahit kan begitu besarnya. Jangankan satu Indonesia masih Buncitan Sidoarjo. Asia Tenggara Pak. Asia aja sudah masuk, apalagi gini ya. Area kekuasaan ya. Dari Majapahit. Dan saking besarnya memang harus diakui. Sehingga Resi Tawang Alun pun ya sungkan, ya. Enggan lah sungkono, hormat terhadap Raja Majapahit. Waktu zaman Prabu Brawijaya berapa Pak? Pertama itu mungkin awal-awal Majapahit ya. Sudah pertama jaya-jayanya ya. Brawijaya 2 ya kalau nggak salah. Nah itu di saat kesini itu si Resi Tawang Alun punya putri yang suka sama, maksudnya pingin dipersunting oleh orang sebesar itu namanya ya. Ya, waktu itu Prabu Brawijaya. Entah lepas batas kita nggak tahu, katanya itu mampu. Nama resinya, nama putrinya? Itu yang sampai sekarang nggak bisa, kadang Dewi Miranti atau apa saya nggak tahu. Yang ada informasi gitu juga. Ya, bukan betul. asli dari saya, cuma copy paste kalau ini. Ya. Ada yang Putri Miranti, ada semacam-macam. Ya. Semoga semuanya menjadikan kebenaran. Ketidaktahuan adalah pengertian dari satu pencarian. Ya betul. Dan hari ini saya kalau ngomong Dewi Miranti, saya moga-moga dalam pencarian. Syukur kalau benar ya. Ya. Lah itu si Tawang Alun putrinya itu ingin dipersunting oleh Raja Brawijaya itu, sehingga untuk mempercantik, mungkin saya ingin kayak warung sudah dipercantik ya, diparasi. Ya. Tapi gak kayak dulu kalau marasi gak kayak sekarang. Mungkin dengan kesaktian ya itu sehingga kinclong guys ya. Saya ini glowing ya glowing. Lah itu mampu loh, sehingga wong jenenge terpikat. Iya, kan Raja besar ini terpikat. Nah, iya, saiki mungkin sing digolek orang pengasihan atau apa loh ya. Mampu loh guys. Lah akhirnya takdirnya memang harus gitu. Sehingga dipersunting, singkat cerita dibawa ke sana. Ya. Dan karena ada kebiasaan yang berbeda dengan tata cara secara keraton. Secara keraton dengan yang sehari-hariannya keseharian dia di sini. Dari putrinya Resi. Lama menutup untuk tidak menunjukkan keasliannya. Tapi kebenaran di mana satu cerita liku-liku suatu cerita itu bisa diartikan lewat kayak gitu. Pas ngidam, ya namanya suami istri ya. Ya, betul. Itu dia kepingin makan daging seperti di sini. Makan daging mentah itu loh. Ya, betul. Ya wis karo mentah ya apa bu, setengah mateng, lepas batas kita lagi. Lah di situ akhirnya dia dituruti keinginannya tapi tetap konangan. Ada rapi loh ya kalau di keraton itu gak ngawur. Ya, karena banyak danyang-danyang yang juga pembantu-pembantu aturannya jelas harus dipakai. Lah karena kebiasaan mungkin gak bagus bagi keraton, akhirnya diusir lagi ke sini. Kembali lagi ke rumah, kembali ke asalnya. Dan di sini ya sama Resi Tawang Alun di Mong mana waktu dibimbing. Dan singkat cerita lagi, kelamaan kalau saya nggak singkat ya. Iya. Itu besar dan dikasih nama Joko Dila. Itu putranya ya? Yes. Ya. Si Joko Dila itu besar-besar dah wis ngerti lagian secara darah. Dia bukan anak ecek-ecek, bukan anak sembarangan, ya, darah biru. Benar. Ya. Sehingga kemampuannya, cara berpikirnya juga melebihi umumnya. Tapi ya karena memang nggak tahu ya nggak tahu. Akhirnya kecerdasannya itu menimbulkan keinginannya untuk bertanya. Dia kan merasa karena kecerdasan itu
dia merasa masih ada, seharusnya ada bapak saya. Ya. Sementara si Tawangalun kan mungkin dipanggil kakek ya. Iya. Kalau kakek itu seharusnya asal ada ibunda, ada ibu, jadi ada bapaknya. Lah itu yang dipertanyakan. Ya bisa nggak tahu jutanya, yang jelas dikasih tahu kalau dia itu bukan anak sembarangan. Dia ke sana sampai menghadap ke raja. Raja itu tahu, karena kayak raja itu mutus ya. Satu mungkin ketidaktahuan, butuh bukti otentik dari putranya kalau dia benar-benar putranya, atau memang nggak suka, saya nggak tahu. Itu harus dikasih syarat yang nggak selayaknya. Enggak lah, iya. Enggak masuk akal. Iya mas atau le, cong, nek kue memang putraku, jukun tanahmu. Nek memang tanahmu podo ambek kene. Iku syarat pertama berarti kue putraku. Nah, aku ngomong gak lazim, gak layak iku piye? Wis jelas ero tanah kene kasih. Ya toh? Oh. Tanah nek terus ngomong mungkin wajah Petra-wulan, ya kono luar biasa subure. Ya. Heeh. Lah sehingga kacau tadi di sini disebut tanah sakit, efeknya juga mungkin begitu. Juga tanah di sini tuh ada yang tawar, ada yang asin. Nah, di sini ketinggian tadi kita disebut, tapi becek. Jadi jangan sampai tanah itu juga omongan aja sampai gacor dan arti nih, mandek aja. Jadi gacor tapi nalar. Jadi tanah di sini tuh harus mengalir ya. Yo. Jangan sampai pemahamannya di situ, Pak. Iya, bisa. Kalau kita ambil positifnya kok. Iya, ya. Nah, di sini diskusi pun jangan sampai mandek di situ, menjenuhkan. Harus ada alur ya. Ya. Nah, di situ pun bisa kita buktikan hari ini ya, walaupun nggak tahu benar atau salah. Nah, di sini pun gini, ada yang tahu, ada yang asing. Mungkin saat Arya Damar ngambilnya, itu sisa atau tilasan dari yang diambil itu jadi tawar. Orang dulu kan gitu ya. Secara nggak langsung buat bukti bahwasanya Dia putranya. Akhirnya kesampaian ke sana dan diterima, memang benar tanahnya pada oke. Syarat kedua, dia harus bisa bikin damar. Gak logika mana? bikin damar Lampu yang dari besi. Lampu dari besi. Iya, yang ini yang agak unik. Nek lampu besi akeh wong zaman saiki. Tapi bisa silonya sampai ke Majapahit. Nah kadang kedandangan titik gak ketok itu silaunya tuh kono lho. Lah tapi kalau itu Tuhan menghendaki mampu, akhirnya bisa. Dan sekarang desa itu disebut Damarsi. Jadi masih ada Damarsi ya? Ada. Jadi awal mula dinamakan Damarsi itu ada cerita rakyatnya seperti itu. Kadang orang Damarsi itu ngomong gini, oh ini tempat awal mula desa gitu. Ya, betul. Awal mula desa kan gitu. Jadi intinya itu sebenarnya dari Buncitan ya. Ya, tempat Candi Tawangalun. Dari Tawangalun ini akan melebar banyak desa-desa itu. Ya, bisa dibilang kalau dianalisa secara ilmiah, beberapa bukti pada kenyataannya. Mungkin di peradaban ini yang ditemukan secara Islam mungkin di mana-mana. Ya. Tapi kalau sejarah sebelum Islam di sini bukti ya ada. Ya, betul. Karena ada bukti secara purbakala, berupa candi. Iya. Yang orang dikira hanya sebatas bongkahan, tapi banyak sisi secara secara natural dari alam waktu zaman sebelum Islam masuk, Pak ya. Dan kalau mau di lab bisa-bisa kita gagap karena ada secara struktur. Tapi yang setiap Pak, setiap ada acara ritual itu ada hari-hari tertentu tuh, Pak. Loh, kalau tadi nggak usah itu, kalau masyarakat umumnya gitu. Kalau kita kembali ke titik awal ceritanya tadi, nggak harus ketika orang hari apa itu. Awalnya memang di mana orang-orang itu sudah punya gawe, dan itu setarakan pada titik poin-poin tertentu kan memang harus ada secara hari-hari khusus. Ya, hari khusus, itu memang itu kelanjutan dari beberapa ritual yang mungkin dilakukan oleh secara hitung-hitungan biar nggak loss, nggak kosong ya. Itu ada. Kalau toh mungkin gini, bulan-bulan ini kok nggak ada acara orang punya gawe, mungkin ya itu hari-hari itu bisa mungkin aja ya. Oh gitu. Kadang Jumat Legi, bulan purnama itu sering. Oh, yang paling sering bulan purnama, Pak ya? Ya, kadang-kadang gitulah. Itu kan saya kira semua tahu itu hari-hari khusus ya. Hari poin yang mungkin bisa kita artikan yang selama ini jadi budaya kita. Salah satu suro itu ya. Di situ. Nah, setelah itu syarat tadi ya, langsung masuk ke syarat tadi ya. Dia bisa penuhi sehingga julukannya menjadi Arya Damar.
Dan yang terakhir ini yang menjadikan nanti runtun juga. Dia harus bisa membunuh Resi Tawangalun. Nah, saya lepas lagi nggak tahu apa pikiran yang menjadi Brawijaya itu kok membunuh mertuanya ya. Ya dulu gua ojo mana mertua wong ketok wae dipateni kan demi melebarkan kekuasaan. Ya. Itu suatu misi, bisa mungkin juga ada budaya-budaya mungkin yang ketersinggungan sehingga keraton itu harus berubah tata cara atau gimana. Betul. Atau merasa tertipu tiba ya anakmu itu buta kan gitu ya. Ya bisa jadi. Ya, kita mungkin dan mungkin ya. Masih penelusuran Pak. Ya kalau itu kan di sisi lain kemungkinan. Itu jelas cerita itu nggak berubah ya, situ itu aja kita hanya menebak-nebak buah manggis. Ya. Betul. Nah itu setelah itu yang terakhir dia harus membunuh Resi Tawangalun. Itu yang nggak sulit. Arya Damar tetap di mana bakti sama orang tua itu diutamakan. Bisa? Nah, karena diutamakan itu sehingga dia tidak bisa membunuh Resi Tawangalun. Bukan nggak bisa, ketidakmampuan saya masih juga berpikir beda loh. Kalau saya kira hanya misinya ketemu bapaknya, tak pikir itu bisa aja saling bunuh di sini. Tapi karena juga dalam hati nuraninya kan nggak mungkin membunuh orang yang telah membesarkan ya. Ya kakeknya lah ya. Seorang kakek ya. Dan itu terjadi lagi ya dekade kedepannya nanti dilasambung. Setelah itu akhirnya Arya Damar semedi di sini dan Mukso. Karena dia tidak bisa melakukan, tidak mau melakukan untuk membunuh kakeknya. Di titik ini? Iya di tengah situ kadang ada cerita Mukso. Mukso itu entah nggak tahu ceritanya, yang selama ini bisa diceritakan hanya Majapahit toh. Ya. Sisi lain kerajaan kecil kan nggak semua diceritakan. Terjamah lah. Nggak. Dan ketika saya juga aneh melihat Sarip Tambaoso yang dibawa oleh Ludruk itu waktu dikejar Belanda itu sudah masuk zaman maju ya. Ya. Itu sembunyinya di Sumurwindu. Oh sembunyinya di sini. Ayo. Si Sarip itu. Iya, ayo lihat benang merahnya. Begitu baktinya Sarip sampai gak bisa dipateni Belanda karena patuh sama ibu. Nah, itu kan untuk pendidikan semua. Secara hikmahnya di sini. Iya, ada garis nek kon ngomong sejarah aja lali wong tuwa. Ya. Nek kon ono candi berarti kon duwe double kunci. Ya, ini Pak Saiful bilang ya. Double kunci gimana? Saya jelas punya orang tua karena saya manusia. Di situ saya harus bakti karena Tuhan mengizinkan ketika orang tua kasih izin. Nah, gitu ya. Lah, restu. Lah, orang tua kita juga manusia punya tanggungan ketika sama orang tuanya. Lah, itu kita tebus ketika kita mematuhi atau kita apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan untuk sejarah leluhur kita. Orang tua kita punya orang tua. Lah, di situ kalau kita gak bisa menebak-nebak itu semua, mungkin doa bisa, tapi untuk cara fisik candi ada tempat di mana cikal bakal manusia. Tadi kan tentang di mana saat Sarip Tambaoso itu. Karena apa sih? Kalau legendanya iya. Tapi Pak Saiful juga dulu waktu awal-awalnya ini digeruk ya, ini kan dulu tinggi. Itu sempat loh nemuin peluru Belanda selongsong Nederland. Oh, nah, di sini. Kan, iya kan bisa kita cari ini ikut diberondong Belanda ya bisa. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi karena mungkin punya cerita Sarip kan termasuk musuh bebuyutane. Iya, pahlawan kita yang jadi tahu tempat persembunyiannya akhirnya. Taruhlah itu fiktif, pada kenyataannya diangkat ya dadapan ya. Iya. Mano Sarip Tambaoso itu masih ada loh. Terus Lurah Gedangan itu juga ada. Ya. Menyingkap dari area Sidoarjo sendiri, Pak. Iya. Di situ kan masih ada poin-poin, makanya tertua dalam satu peradaban. Bukan jalan, bukan kota, tapi yang utama dalam nama-nama yang ditempati orang itu dusun, desa, itu tua. Kalau Bunyitan ada kampung baru, ya itu baru ya, perlu dipahami. Ada jalan-jalan, kalau udah jalan itu berarti masuk definisi peradaban baru. Jadi dari cerita tadi yang menjadi simpang siur itu dengan muksanya Arya Damar gitu. Ya, seorang putra dari Buto, ibunda seorang Buto, dari cucu seorang resi yang menciptakan di sini terbentuknya candi Tawangalun. Semedi di sini. Saya gak ngomong apa ya, kadang menciptakan. Itu kadang-kadang petilasan Pak nggih istilahnya. Kalau petilasan apa enggak makam? Enggak. Bukan. Bisa jadi
kebiasaannya di area tertentu Iya, itu bisa tidak gitu. termasuk petilasan, Pak. Soalnya pengertian itu kan bias ya. Iya, bias. Karena memang betul, Pak. nggak ada tahu jawab. Jadi candi ini kadang-kadang karena munculan candi ini, jangankan munculnya candi ini, orang yang baru tahu ini aja disebut candi baru, gitu. Iya, betul. Lah kalau ngomong baru-baru, sebenarnya setiap candi itu lama. Dan dalam kelamaan itu ada yang tetap terjaga dari awal, ada yang ada tapi nggak terjaga. Lah Misalnya- ini salah satu tenggelamnya suatu pengertian sumur windu. Nah, ini Nah, ya. ini kurang mengerti. Kalau tempat lain ditemukan, oke. Ketika orang baca sawah atau orang lagi ngapain, itu kok ada patung lah, itu baru ditemukan. Kalau ini sudah ada dari dulu. Cuma pengertian orang untuk memahami apa yang seharusnya dia datang ketika dia baru itu gimana caranya itu yang nggak tahu, sehingga hilang juga kearifan lokal itu. Ya. Itu sudah dari Tapi dulu. sumurnya ada, Pak. Ya itu candi ini ya sumur itu. Oh, gitu. Dulu tinggi. Dulu ketika kita berdiri tinggian kita. Tapi dia tetap di tempat ketinggian gunung. Lah itu kalau Pak Saiful boleh ngomong sekitar 60-70% gunung ini hilang. Dikeruk untuk perumahan-perumahan area terdekat. Ya. Sampai toko Gedung Baruk loh, gawe tanah ini. Tanah sini. Iya, dan di sini pun ditemukan beberapa jenazah G30 SPKI. Oh, Iya, Pak Iya, Saiful nemu tulang-tulangnya dulu. kok bisa didefinisikan ke sana apa memang ada cerita juga, Pak? Iya, Gitu, kalau Pak. G30 SPKI kalau kecil Pak Saiful sekarang kan masih ada orang yang masih hidup. Lah Sebagai itu saksi. dulu masih banyak ceritanya, memang bengkok dipendemin begini, disembelih begini. Astagfirullah. Ya. Ya. Begitu. Jadi mungkin nanti bisa bantu jelaskan lagi Pak Saiful sisi mistisnya di sini seperti apa, lebih karena Pak Saiful lebih lama di sini ya sebagai penjaganya. Iya, di sini. sebenarnya biasa kan gini. Kita kan punya rasa, kita nggak tahu kapan kita diambil. Saat rasa masih merasa dalam hati gini, sakit, gak kerasa nih. Setiap orang itu harus dalam hidup ada jejaknya ketika dia masih bicara untuk menyampaikan kesakitannya, itu berarti masih hidup. Nah, kayak rasa itu menjadi energi. Ya, betul. Nah, lah energi-energi itulah yang menjadi ketika teriakan dari ketidaknyamanan Aryo Damar ya, sampai dia semedi karena dibunuh, juga ketidaknyamanan Resi Tawangmangu energi loh ya. Ya, energi. Disambung di saat waktu mungkin hanya kita bisa lakukan aja, soalnya kita ada apanya dengan sejarah, enggak, masih banyak yang belum kita ketahui dalam sejarah. Lah seperti Sarip tadi saat Belanda nembak malah mati dewe, itu juga Sarip saat ditembak. Bahkan di akhir cerita yang bisa kita saksikan, ratusan jenazah itu bukan orang berkehendak mau mati, itu ada rasa-rasa yang dimana dia masih menjerit kan tidak percaya, dan itu yang masih tersisa sehingga menjadi sakarang energi-energi itu. Tapi secara nggak langsung itu termasuk energi positif atau negatif, Pak? Ya kalau orang sakit, orang bengok gak terima ya negatif tuh guys. Netralnya situasi tergantung zaman hari ini. Nah, poinnya hari ini kita bisa sebutkan semua, sementara yang lainnya nggak bisa. Nah, kan itu ya. Ya. Hanya Sehebat sepenggal aja, apapun, sepenggal. sesakti apapun, saya ngomong yang lainnya yang meninggal, yang sudah lewat, sesakti apapun. Aryo Damar, Sunan Kalijogo hari ini nggak bisa nyebut namaku dan nama sampean, dan kita bisa menyebut, berarti kita yang berhak hari ini, sehingga keluarnya energi apapun hari ini. Bisa iya, bisa enggak, karena mulut manusia itu tidak bertulang. Ya. Nah, sugesti harapan manusia, imajinasi manusia lepas batas. Ya. Itu yang menjadi kadang simpang siur juga. Nanti kalau benar-benar itu benar muncul. Ruh, ya, ruh itu sesuatu yang tidak kelihatan. Karena rokok ini anggap air ruh, tapi ketika bawa asap menjadi ruh, kita tahu ruh dah, ketok pala. Ibaratnya seperti itu. Iyalah, wis gak angel-angel. Bunjitan itu bunjit paling wetan. Di situ ada desa Kalanganyar, jelas tuh? Ya. Kalangananyar. Kalangan anyar. Iya lah, apa angel-angel. Seandainya ketawa itu tidak resminya gini, orang bahagia, tujuan kita kan gitu ya. Sementara gagalnya bahagia karena banyak harapan. Lah bahagia itu yang bisa kita lihat ketawa.
Sementara ketawa itu katanya harus pakai gigi, enggak toh? Ya, Nah, nggak selalu, bahagia, nggak selalu. saya nggak pakai gigi bisa ketawa, yang penting gitu. Jadi bahagia itu hanya di hati. Jadi apapun yang prasangka hambanya, Tuhan pun menempatkan apa kata prasangka hambanya. Selama kita tidak mengingkari keimanan, keyakinan kita, itu yang perlu apa tafakarun. Beruntung yang mau berpikir. Ya. Alhamdulillah. Jadi secara nggak langsung, secara mistis itu ada Pak ya. Iya di jelas sini. toh. Rukun iman kan gitu. Ya. Tapi memang pernah merasakan selama 27 tahun di sini tuh yang paling menggugah ke Pak Saipul itu pernah seperti apa? Gini, rasa yang saya rasakan itu pertama saya emannya gini, karena tidak bisanya, dan bisa saya paling salah di antara pemikiran yang banyak itu. Saya eman, botol ini kok dia eman apa nih? Karena kalau ngomong acuan suatu sejarah dunia tetap butuh referensi. Di sini banyak menyimpan sejarah, bahkan di penjajahan pun saya yakin loh, di antara para penjajah Jepang, Belanda itu anak cucunya sekarang masih punya kaitannya. Begitu bapakku jajah ndok kono mati ndok kono, kadang kesini biyen niku yo ono ngene-ngene ya. Itu kan kadang dirindukan. Referensi sejarah dunia tetap pada acuan zamannya. Pada zaman ini, pada keyakinan ini, pada peradaban Hindu masuk Islam, itu harus ada, dan itu tidak hanya satu tempat yang dibutuhkan. Ya, banyak tempat termasuk ini. Dan ini kalau dipandang bisnis gak kanggo. Zaman sekarang kan mata bisnis saja apa yang bisa saya hitungkan. Lah kalau ini timbang kayak ini kayak pabrik kerupuk po. Nah, kayak pabrik po kan ngono. Lah ini kok dijarang ini hanya menjaga, melestarikan keberadaannya. Ya, kita melestarikan sebagai penerus. Nah, kalau candi yang masih ada fasilitas untuk suatu hiburan, mungkin masih ada tempat di mana itu ada masukan. Nah, kalau ini hanya wisata religi, Ya. dalam diam, dalam pemikiran, gak harus masuk kartis, enggak. Dibutuhkan kosong guys. Dan hari ini Anda berhadapan dengan Raja Botol. Saya Raja Botol, kamu tahu botol? Bodoh dan tolol, nggak tahu apa-apa tentang sejarah. Ya tahu. Bisanya cuma cerita apa yang bisa saya lihat. Ya itu yang kita anukan Pak. Secara nggak langsung Pak Saipulnya lebih paham di sini. Ya karena saya di sini duluan. Sama aja, sama ngartinya sesuai dengan kapasitasnya. Jadi rentetannya itu banyak Pak ya. Secara nggak langsung dari sejarah yang zaman ini dan zaman ini berhubungan semua. Berhubungan? Ya. Sama ngomong prasejarah itu apa yuk? Gak iso sama kadang ngomong prasejarah. Ya prasejarah karena kita kan belum mengenal apapun Pak. Ya sifatnya berpindah-pindah toh Pak. Gini, nggak bisa nggak itu. Prasejarah itu sebelum ada sejarah. Sementara yang sejarah itulah yang disebut manusianya ada. Ya. Nah, sampai ngomong gono di sini ada batu karang, fosil, itu baru prasejarah. Ada lempengan bumi, lumpur yang dekat itu. Ada juga. Nah, leluhur kita itu peka terhadap alam. Tapi buktinya ada Pak ya? Loh, sekarang masih budak-budak loh. Oh. Itu deteksi alam. Kalau ada apa-apa di situ keluarnya berbeda. Oh, kalau itu sebagai sinyal gitu. Iya. Bahkan para geologis itu kesini mengartikan pecahan-pecahan bumi yang ada di sini. Oh. Ini lebih nambah wawasan lagi Iya. Pak Saipul. Jadi kita berterima kasih karena tanpa bertemu tatap muka gini kan kita tidak tahu apa-apa. Kita kan generasi muda yang harusnya lebih tahu menjunjung tinggi budaya dan leluhur kita. Orang tua kita, leluhur kita. Intinya di situ Pak. Mungkin ada penjelasan lagi Pak Saipul. Dari beberapa kehidupan yang hari ini kita bisa lihat, itu dalam ilmu kesehatan kita disarankan untuk selalu makan yang cukup secara vitamin dan gizinya, seperti 4 sehat 5 sempurna untuk menambah pertumbuhan. Kalau anak-anak itu masih ada harapan untuk tumbuh. Kalau kita di antara beberapa vitamin masih bisa digolongkan vitamin A, B, C, D, tapi di titik susu itu adalah dimana bisa kita hidup. Sampai tim ahli kesehatan pun menyatakan kesempurnaan ada pada susu, dimana kita kalau ingin hidup dan kehidupan di situ butuh susu. Sementara yang bisa menghidupi kita
adalah dari ibu kita ya. Di Ya. sini dari Ibu Pertiwi, kalau generasi yang sudah gede, kalau tidak memahami tanah airnya, Ibu Pertiwinya, seperti apa? Seperti memahami tentang di mana poin-poin yang keluar, yang ada, keluar secara fisik. Itu ada ya, sumber tetek tadi, nyampe ya. Pernah ke sumber Nyenong? Belum, Pak. Nah, itu sumber yang dekat sama situs. Kita sudah dikasih alamat sama lur kita. Jadi kita bukan gagah-gagahan orang pertama menemukan sumber, menganalisa air, enggak. Enggak. Dulu lur kita lebih duluan kok. Nah, kecerdasan itu kadang saya dilema. Pinter dia. Dulu itu udah tahu tempat-tempat poin sampai sekarang belum tersampaikan secara klimaks. Ya. Untuk sumber-sumber itu lur kita sudah dekat. Lalu kita sudah meminum atau mengkonsumsi air susu yang ada pada Ibu Pertiwi. Itu maksudnya kesempurnaan hidup kita ketika kita memahami Ya. di mana kita berada. Tahu diri kita karena kita meminum air susu Ibu Pertiwi. Pelajari karena itu tugas kalian. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Sami-sami. Ya, untuk penjelasannya Bapak Saipul selaku penjaga di area situs religi Candi Tawangalun cukup gamblar ya, Dulur. Dan saya agak ngegas. Dan setengah agak ngegas kata beliau. Tapi secara nggak langsung biar tidak jadi pro kontra, ini asli tanpa rekayasa. Jadi langsung dari beliau yang sudah 27 tahun menjaga situs religi ini. Dan lahirnya di sini. 27 tahun kan status ya. Ya. Lahir saya juga di sini. Dan lahirnya juga Bapak Saipul di sini juga, Daerah desa sini, ya. desa sini, desa Buncitan, Pak. Nggih, nggih, nggih. Ya, untuk sementara ini untuk channel Cak Hendra Busukan cukup sekian dan terima kasih Pak Saipul, Sama-sama. Ibu dan tim. Untuk selanjutnya kita akan busukan lagi di tempat-tempat yang mungkin sudah banyak terlupakan oleh generasi muda, khususnya pemuda-pemuda dari bangsa kita Indonesia. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah sore hari, mau menjelang maghrib. Assalamualaikum